Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Alia dari jurusan Pendidikan Kimia kelas B, dosen pengampu Bapak Iwan Ridwan SPDI MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang wakaf saham dalam wacana fikih, melanjutkan materi kemarin yang telah disampaikan oleh kelompok sebelumnya. Nah, sedikit membahas tentang rukun wakaf di mana ada 4, yaitu wakif, mauquf, mauquf alaih, dan sigoh. Wakif itu orang yang berwakaf, mauquf harta yang diwakafkan, mauquf alaih orang yang menerima wakaf, sigoh lafal atau ungkapan yang menunjukkan proses terjadinya wakaf. Nah, terkait rukun yang kedua, yaitu mauquf harta yang diwakafkan. Terkait dengan wakaf uang atau wakaf tunai, pembahasan di kalangan fuqaha terjadi pada abad ke-16, khususnya di wilayah-wilayah yang penduduknya menganut mazhab Hanafi. Seperti di Turki, sebagian kalangan menolak wakaf uang karena alasan uang dapat habis dibelanjakan. Sementara sebagian yang lain mendukung dengan merujuk kepada pendapat Imam Al-Syabani yang menggunakan uruf, kebiasaan yang berlaku umum untuk membenarkan wakaf uang. Tersirat bahwa wakaf uang sebenarnya telah menjadi kebiasaan di beberapa tempat pada masa itu. Di kalangan Malikiyah, berwakaf dengan uang diperbolehkan. Berwakaf dengan uang dibenarkan dengan cara menginvestasikan dana itu dalam bentuk mudharabah dan labanya disedekahkan. Imam Malik membolehkan wakaf tunai sejauh uang yang diwakafkan diinvestasikan dan karenanya memberikan hasil, sementara pokoknya tetap langgeng. Beberapa fuqaha di kalangan Syafi'i cenderung memandang negatif terhadap wakaf tunai karena sifat manfaatnya dianggap tidak langgeng dan konsisten. Namun, Imam Syafi'i setuju dengan wakaf barang bergerak berdasarkan uruf, kebiasaan yang berlaku umum, bahwa wakaf barang bergerak tunduk pada syarat bahwa barang wakaf harus langgeng dan tidak boleh dikonsumsi. Malahan Imam Malik sendiri membolehkan wakaf kuda dan baju besi berdasarkan hadis Nabi. Sedangkan Imam Ibn Hanbal sependapat dengan Imam Syafi'i bahwa wakaf barang bergerak dibolehkan selama pokok harta yang diwakafkan tidak habis dimakan. Lebih lanjut, Munzir Qohaf memberikan elaborasi tentang 2 tujuan wakaf uang. Yang pertama, untuk dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkannya, kemudian setelah terpenuhi kebutuhannya, uang tersebut itu dikembalikan lagi untuk dipinjamkan kepada orang lain tanpa mengambil keuntungan berupa apapun dari pinjaman ini. Dan yang kedua, untuk keperluan produksi. Wakaf uang produktif telah ada sejak zaman sahabat dan tabi'in. Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari meriwayatkan sebuah atsar perkataan sahabat dari Zuhri bahwasannya ia telah meminjamkan 10 kepada seorang pedagang dan hasilnya diberikan kepada orang-orang miskin. Wakaf uang produktif kemudian dikembangkan menjadi usaha bagi hasil mudharabah di negara-negara Islam di bagian barat dan timur hingga akhir masa pemerintahan Turki Utsmani. Praktik wakaf uang tunai telah dikenal lama dalam sejak sejarah Islam. Sebagai contoh adalah Imam Al-Juhri membawa fatwa bahwa kebolehan wakaf diberikan dalam bentuk uang yang saat itu berupa dinar atau dirham untuk pembangunan sarana sosial dan pembangunan umat. Pada tanggal 11 Mei 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, wakaf uang atau cash wakaf wal al-nuqud adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
Yang kedua, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Yang ketiga, wakaf uang hukumnya boleh atau zawaj. Keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Dan yang terakhir, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh jual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Fatwa MUI ini dikeluarkan karena beberapa pertimbangan. Nah, antara lain perlunya pemahaman tentang wakaf diperluas dalam bentuk uang karena wakaf uang itu memiliki keluasan atau bisa dikatakan fleksibilitas dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Wakaf uang mengandung arti bahwa wakaf berwujud harta lancar yang penggunaannya sangat fleksibel, sehingga harta wakaf bisa menjadi modal yang diinvestasikan di bank-bank. Wakaf pun bisa berupa sebagian saham perusahaan yang hasilnya dapat digunakan untuk menunjang kemaslahatan masyarakat. Di antara wakaf uang bisa berupa surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas surat perusahaan. Nilai saham sebuah perusahaan akan berubah dari satu waktu karena aset, keuntungan, modal, dan terutama sentimen pasar. Faktor lain yang menyebabkan investasi saham yang diminati adalah karena likuiditasnya yang sangat tinggi. Selanjutnya, di Indonesia, atas dasar Fatwa MUI diterbitkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang harta benda bergerak yang diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, meliputi surat berharga. Surat berharga yang dimaksud di sini berupa saham, surat utang negara, obligasi pada umumnya, dan surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual dalam hal ini berupa hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri. Yang ketiga, hak atas benda lainnya. Hak atas benda lainnya yaitu hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak, atau perikatan, tuntunan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak. Nah, ketentuan dengan benda bergerak berupa uang adalah: yang pertama, wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Nah, jika uang yang diwakafkan masih dalam mata uang asing, misalnya dolar, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Yang ketiga, wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerimaan Wakaf Uang atau LKSPWU untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya, menjelaskan kepemilikan dan asal-usul yang akan diwakafkan, menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang atau LKSPWU, terus mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW atau Akta Ikrar Wakaf, adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akte. Nah, yang keempat, dalam hal wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksudkan pada ayat 3 huruf A tadi, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Dan yang terakhir, wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazir di hadapan PPAIW, yaitu pejabat pembuat akte ikrar wakaf, yang selanjutnya nazir menyerahkannya AIW akte ikrar wakaf tersebut kepada LKSPWU
yaitu lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Nah, rukun wakaf yang ketiga yaitu mauquf alaih, orang yang menerima wakaf. Tujuan wakaf harus merupakan objek kebajikan yang termasuk dalam usaha untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf bisa dikatakan memenuhi aspek takarub jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, dianggap sebuah tindakan takarub menurut syariah, dan dianggap sebuah tindakan takarub menurut wakif. Nah, ketentuan ini menimbulkan berbagai kondisi sebagai berikut. Yang pertama, wakaf seorang muslim atau non-muslim sah hukumnya jika disumbangkan pada rumah sakit, kampung pengungsian, sekolah, dan kaum fakir dari agama dan ras apapun. Tidak sah wakaf seorang muslim maupun non-muslim untuk tindakan buruk atau mungkar dan haram yang ditentang oleh ajaran agama manapun. Wakaf untuk masjid dan sejenisnya sah hukumnya jika berasal dari muslim saja. Dan yang terakhir, wakaf seorang muslim dan non-muslim tidak sah hukumnya jika dikelarkan untuk kegiatan keagamaan di luar Islam. Fuqaha sepakat bahwa penerimaan wakaf tidak hanya terbatas pada kaum muslim. Non-muslim diperbolehkan memanfaatkan hasil wakaf. Al-Nawawi membolehkan pemanfaatan wakaf bagi non-muslim dengan syarat benda yang diwakafkan tidak diperuntukkan bagi kepentingan ibadah non-muslim. Misalnya seperti tempat duduk untuk gereja, dan alat-alat ibadah lainnya. Syed Sabiq membolehkan wakaf kepada non-muslim berdasarkan praktik Syafi'iyah, istri Nabi yang telah mewakafkan harta kepada saudara Yahudi. Dalam Al-Quran juga surat At-Taubah ayat 60, wakaf untuk non-muslim karena umumnya kata fakir dan miskin itu ada dalam surat tersebut sebagai penerima sedekah termasuk hasil wakaf. Nah, di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 disebutkan bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Ditinjau dari penggunaan atau yang memanfaatkan benda wakaf, menurut Syed Sabiq ada dua macam, yaitu yang pertama, wakaf ahli atau wakaf zuri, yaitu wakaf anak cucu atau kaum kerabat dan selanjutnya untuk orang-orang fakir. Kadang-kadang juga disebut wakaf alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dengan lingkungan atau famili dengan lingkungan kerabat sendiri. Jadi yang menikmati benda wakaf ini sangat terbatas kepada yang termasuk golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh wakif. Yang kedua, wakaf hairi, yaitu wakaf yang diperuntukkan semata-mata untuk kebajikan. Tujuan untuk kebaikan dan kepentingan agama atau kepentingan masyarakat secara umum. Nah, persoalan yang mungkin timbul kemudian hari pada wakaf keluarga ini adalah bila orang yang tersebut dalam pernyataan wakaf telah meninggal atau ia tidak berketurunan, jika dinyatakan bahwa keturunannya berhak mengambil manfaat wakaf itu atau orang tersebut tidak mengelola atau mengambil manfaat harta wakaf itu. Nah, keadaan demikian maka biasanya harta wakaf itu dikembalikan kepada tujuan wakaf, yaitu dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah atau untuk keperluan sosial. Menurut Muhammad Daud Ali, maksud semula dari wakaf keluarga ini adalah sama dengan wakaf umum untuk berbuat baik pada orang lain dalam rangka pelaksanaan amal kebajikan menurut ajaran Islam. Namun penyalahgunaan yang terjadi itu misalnya menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya setelah wakif meninggal dunia. Yang kedua, penyalahgunaannya itu wakaf keluarga itu dijadikan alat untuk mengelakkan tuntunan kredit
terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang sebelum ia mewakafkan tanahnya itu. Terlepas dari kelemah-kelemahannya, wakaf dikemukakan, wakaf jenis ini mempunyai hikmah untuk menjaga pihak yang diberi wakaf, dalam hal ini keluarga akan tidak jatuh miskin. Wakaf ahli ini menghindari penggunaan harta oleh ahli waris secara boros dan menghindarkan dari permusuhan harta cepat atau tak terkendali, dari pemusnahan harta ya. Pihak mauquf alaih akan terpelihara dan harta itu tetap utuh sehingga melahirkan produktivitas yang dinamis dan menjamin kesejahteraan keluarga yang merupakan tiang penyangga utama bernilai suatu masyarakat dan negara yang berbahagia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.